Kawin kontrak. Wow, kenapa tuh? Nggak boleh acting, kita harus jadi diri kita sendiri gitu. Jadi apa? Oh, untuk jadi gitu diri ya. kita sendiri dan bisa dibilang maniak seks. Waktu syuting bakal banyak buka baju ya gitu. MC Podcast. Satu 107,5 Music City FM Jakarta Hits Music. MC Friends, kembali lagi nih di acara persembahan spesial dari Music City FM, apalagi kalau bukan MC Podcast. Dan pada hari ini masih bersama dengan gue Azkaliansyah, dan saat ini kita sekarang sudah kehadiran salah satu narasumber gue, dan dia adalah sahabat gue juga di dunia MC, Heri Chan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Heri, apa kabar? Alhamdulillah Aska, luar biasa. Terima kasih lo udah diundang hari ini ya. Sama-sama Kak, udah bersedia hadir. Berasa jadi artis lagi hari ini ya. Oke, MC Friends, mungkin kalau untuk MC Friends yang belum mengenal sosok Heri Chan, ini aku akan kasih tahu sedikit profil nih dari Kak Heri Chan. Kak Heri Chan ini adalah merupakan seorang aktor Indonesia. Sebutannya nih tanggal lahirnya? Hah? Tahunnya jangan deh, tahunnya ya. Yang saat ini sudah berusia kepala 3 lah ya, dan kepala 2. Kepala 1 deh, 17 tahun. 17 enggak lah, 25 forever. Oh iya, 25. Dan dia memulai karir di dunia entertainment mulai dari ajang Abang None Jakarta mewakili Kepulauan Seribu tahun 2002. Iya. Siap, boleh cerita? Akhirnya tahunnya kesebut juga, jadi ketebak umurnya deh tuh. Sebenarnya. Iya, benar. Boleh dong Kak, itu ceritain dulu awal lu ikutan Abang None kayak gimana kalau boleh tahu? Sebenarnya gini sih, dulu ikutan Abang None tuh awalnya apa ya? Dibilang iseng, cuman akhirnya jadi penasaran karena waktu itu sebenarnya sebelum tahun itu ya pernah ikut coba sebelumnya di tempat lain ya, di wilayah lain. Terus awalnya sih diajak teman-teman kampus, nggak tahu gimana waktu itu karena teman kampus tahun sebelumnya itu ada yang ikut beberapa. Ikutan. Terus tahun berikutnya pada ngajakin teman-teman yang lain, dan termasuk gue lah yang ikut coba seleksi Apnon gitu. Terus padahal sih dulunya sama sekali nggak kepikiran ikutan pemilihan Abang None itu, sama sekali nggak pernah kepikiran. Terus tiba-tiba diajakin nyoba masuk semifinalis, tapi nggak masuk finalis. Itu jadi penasaran sebenarnya, dan akhirnya di tahun berikutnya itu nyoba lagi di adalah satu wilayah ya, nggak lolos. Terus akhirnya masa nggak lolos lagi gitu sih. Akhirnya terus masuklah nyoba di Kepulauan Seribu ini. Waktu dia baru pertama kali buka baru pertama kali jadi wilayah sendiri ya, Kepulauan Seribu waktu itu. Jadilah ikut dan ternyata masuk finalis itu. Ya udah, itu sih sebenarnya kalau asal ikut Apnon sih gitu. Mau dibilang iseng tapi tiba-tiba jadi penasaran kok iseng berhadiah. Udah masuk semifinal tapi nggak lolos, tuh makanya bikin kenapa sih jadi penasaran ya. Penasaran gitu. Iya sih, sama sih, aku juga kadang kayak gitu tuh. Kalau misalnya kita coba ikutan tapi nggak lolos, kok jadi penasaran, kok gue nggak lolos ya, kan? Oke, dan rupanya lu dari ajang Abang None ya awalnya ya? Ya, bisa dibilang dari dulu emang sebenarnya pengen jadi artis ya dari kecil. Ya. Emang waktu itu jalannya nggak tahu kenapa jalannya belum ketemu, dan nggak tahu kenapa setelah ikut Apnon itu tiba-tiba aja punya kenalan yang suka ngajak casting tuh ada aja gitu macam. Ya udah, akhirnya dari situlah mulai ikut-ikutan casting, terus akhirnya masuk iklan. Waktu itu sempat masuk iklan, terus sempat ada lagi yang nawarin casting buat sinetron, buat film segala macem, and the brand. Yeah. Dan ya udahlah, begitulah kurang lebih alurnya. Siap. Nih tadi kan lu udah nyinggung soal casting. Lu pernah gagal casting nggak sih Kak? Ya pastilah, banyak. Pasti sering lah ya. Bisa dibilang dulu pertama kali mulai ikut casting itu ya bisa dibilang hampir setahunan, entah ada berapa puluh kali ikut casting tuh tiap minggu ada aja casting yang diikutin tapi nggak lolos tuh sampai hampir setahunan lah kayaknya deh, sampai di poin yang udah deh, kayaknya ini bukan jalan gue gitu lah macam. Udahlah nomor lah agak nyerah juga loh. Iya sempat nyerah banget tuh, sempat udah deh nggak lagi deh ikut castingan kalau cuman hasilnya gini terus segala macam. Akhirnya tiba-tiba ya itu tadi, maksudnya ada lolos satu produk iklan gitu waktu itu ya, satu produk perbankan waktu itu tiba-tiba dapet. Dan setelah itu akhirnya jadi
jadi rajin casting lagi tuh. Tapi itu tadi sih maksudnya sempat yang setelah dapat satu produk ikut lagi casting, tapi ya berkali-kali nggak dapat lagi. Terus untuk dapat nextnya tuh kayak hampir 6 bulan lah baru dapat lagi gitu loh. Oke, artinya lu awalnya dari iklan dulu ya? Dari talent TVC ya? Dari talent TVC. Dari talent TVC, akhirnya lu merambah ke dunia film. Film pertama lu apa sih, Kak, kalau boleh tahu? Film pertama dulu Panggil Namaku 3 kali. Oke, itu boleh tahu nggak ceritanya kayak gimana? Jadi sebenarnya waktu itu proses lu terlibat di film itu maksudnya? Seperti itu ya. Jadi waktu itu kan gue setelah berkali-kali casting itu dan dan orang waktu itu sempat entah gimana ceritanya, adalah talent manajemen waktu itu nawarin, lo mau nggak gabung sama gue gitu macam. Oh ya udah boleh. Akhirnya digabunglah di satu manajemen, terus intinya ikut casting film, nggak dapet ya, tapi anak manajemen ada yang dapet di situ, terus mikir ya udahlah mungkin memang bukan jalannya, belum rezekinya lah ya. Terus waktu itu akhirnya tiba-tiba entah gimana ceritanya tiba-tiba ditawarin, dia lu mau nggak masuk filmnya si ini gitu loh. Jadi dia waktu itu ada ceritanya ya, akhirnya diceritain. Jadi mereka udah mulai proses syuting film itu ya. Syuting udah berjalan. Terus tiba-tiba ada salah satu pemain yang waktu itu deadline waktu dia schedule-nya dia udah mentok nih di range waktu itu lah. Overtime ya. Bukan overtime jam tapi overtime waktu durasi dia syuting. Dia syuting gitu. Mungkin dia dijanjiin sebulan udah mau mentok. Akhirnya dia si sutradaranya waktu itu emang terkenal dia suka merubah jalan cerita akhirnya dia kreatif banget orangnya, maksudnya dia bisa banget nyesuaiin sama schedule semua orang sama situasi di lapangan. Akhirnya dirombak lah tuh jalan ceritanya film itu sedikit dan akhirnya gue masuklah di film itu. Wow, menarik banget nih ya. Jadi lo awal banget di film pertama tuh ikut secara nggak sengaja ya jatuhnya. Secara nggak sengaja, iya. Ya kan, secara nggak sengaja proses syuting udah jalan nih buat MC Friends juga nih, cerita menarik. Jadi kalau misalnya ada proses syuting udah jalan, gue usah nyerah dulu ya kan, siapa tahu lu bisa masuk juga di film itu kan. Ternyata ada berjalannya syuting ada tambahan peran gitu lah macam. Iya, tambahan karakter. Iya, tambahan karakter. Wow, itu berapa scene kalau boleh tahu di film itu? Nggak banyak sih, paling cuman 5 scene paling. Nggak apa-apa, rezeki juga. Iya, ya alhamdulillah. Makanya dari situ jadi mulai dikenal sama orang film. Iya, sebenarnya kita udah berkecimpung di industri itu ya, luar biasa. Terus lu waktu pas dapat peran sebagai Cucung ya? Cucung. Iya. Oke, ada kesulitan nggak sih Kak untuk mendapatkan peran itu? Sebenarnya enggak sih, karena emang dia karakternya kayak gimana tuh Cucung dulu? Karakternya emang ya tipikal ini sih, tipikal film Indonesia ya, makanya proses film milih karakter benar-benar yang kayak lebih ngelihat penampilan fisik seseorang dulu. Betul. Gitu, kayaknya karakter kayak cocok masuk, akhirnya ya udahlah inilah anaknya gitu. Dan kebetulan kan emang dulu looks gue juga yang innocent, culun yang ya intinya yang suka mungkin karakter yang biasa dibully lah kalau di film-film kita. Dan ya udah makanya emang disesuaikan nama itu aja gitu. Dan sebenarnya jujur itu ini to be honest ya, waktu itu di film itu sebenarnya waktu gua datang itu ya benar, waktu gua datang ke lokasi benar-benar baru dibikin dialognya. Terus baru dibikin nama karakternya siapa enakan ya gitu, macam siapa ya ini. Akhirnya gue tuh ngobrol-ngobrol sama astradanya waktu itu Mbak Ciska. Terus ngobrol-ngobrol, yaudah ini yaudah namanya itu aja deh Cucung. Gue suka dipanggil, gue juga lupa cerita gimana sih, tapi intinya dari obrolan gue masih Astrada itu mendapatkan nama peran, nama Cucung itu keluar. Wow, fun fact banget nih akhirnya dari film tersebut ya. Bisa dibilang gitu. Oke, menarik nih MC Friends. Terus artinya lu pertama dari secara nggak sengaja bisa terlibat di industri film, akhirnya main di film Panggil Namaku 3 kali, dan terus ya mau gue tanyain lagi nih, ada satu film nggak sih dari sekian banyak, lu udah bintangin film berapa kalau boleh tahu? Berapa judul? Ya? Sekitar berapa? Sekitar 17 lah ya. Oke. 17-an lah ya. Oke, ada kesulitan nggak Kak atau satu film yang paling menjadi tantangan buat lu sendiri di film apa tuh kalau boleh tahu? Kawin kontrak. Wow, kenapa tuh? Karena apa ya? Itu film, to be honest ya, itu film kalau secara syuting itu film keempat. Kan pertama kan Panggil Namaku 3 kali, Gotcha, terus film syuting ketiga itu sebenarnya sama Rudi Setiarwa ya, atau Bang Rudi. Di judulnya 40 hari
Bangkitnya Pocong. Itu main sama Raffi Ahmad juga kebetulan waktu itu. Sama Sabay. Iya. Tante Ipar ya, Tante Ipar. Ya. Terus apa di situ baru habis itu film Kawin Kontrak dan jujur di film filmnya Bang Rudi Sudjarwo sama di filmnya yang Kawin Kontrak itu benar-benar dua film yang kalau bisa dibilang proses readingnya cukup keras ya. Oh, kayak gimana tuh? Cukup keras tuh. Kalau Rudi Sudjarwo itu kan terkenal tegas banget ya, dan proses readingnya tuh benar-benar yang gue pertama kali ketemu, pertama kali kerja yang di film yang benar-benar digarapnya itu gue jujur proses readingnya tuh cukup buat gue cukup menegangkan. Cukup menegangkan karena kan terkenal galak ya, galak. Dan dan gue tuh berkali-kali nawarin membawakan karakter ini di awal dikasih kebebasan lah. Cuman ini tadi maksudnya banyak masukan, kurang ini dan maksudnya kadang-kadang tuh mengarahkannya juga gimana ya? Bisa dibilang tuh kurang straight to the point gitu loh. Jadi agak ngambang, jadinya kita sendiri juga nebak-nebak dan akhirnya sampai untuk mendapatkan pembawaan yang pas tuh jujur buat gue agak cukup menegangkan dan jadi tantangan tersendiri ya. Karena dibilangnya kita nggak boleh acting, kita harus jadi diri kita sendiri gitu. Jadi untuk jadi gitu diri ya. kita dan maksudnya gue menurut gue udah menjadi diri gue, membawakan karakter jadi yourself. Tapi itu tadi maksudnya masih tetap dibilang kurang flat. Itu ditekenin tuh kurang flat. Jangan acting. Itu tadi semuanya karena berkali-kali bilang jangan acting, gue udah nggak acting, maksudnya menurut gue udah nggak acting lagi nih, gue sehari-hari ya kayak gini gitu, tapi tetap aja dibilang no, jangan acting tuh benar-benar yang sampai yang stres sendiri gitu, sampai gue udah titik poin udah deh I quit deh, I almost gitu, maksudnya hampir ngomong gitu macam gitu, karena gue udah walk out lah ya, karena gue udah nggak ngerti lagi gitu, mesti kurang flat apa lagi gitu, karena kita ada di situ sih. Kalau sumpah itu kalau yang 40 hari ya, kalau yang Kawin Kontrak itu mainin karakter itu sutradaranya siapa tuh yang Kawin Kontrak? Aku nggak tahu. Odi Harahap. Oke, terus 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 akhirnya yang ya udah akhirnya di situ juga sama sih, kalau itu kita kan ceritanya ya bisa dibilang maniak seks ya, bukan maniak seks, istilahnya tuh gue nonton film itu tapi ya kalau sadomasokis ya gitu ya. Makanya itu kadang-kadang itu kan bukan yang kita banget ya. Penyimpangan seksual. Bukan penyimpangan sih, maksudnya ya lebih ke alternatif ya. Lebih ke preference, lebih ke sexual preference. Itu kadang-kadang, nah itu tuh untuk dapetin untuk kita suka enjoy di karakter tersebut. Maksudnya ya itu tadi lah, orang yang suka dipukulin, yang semakin dikerasin semakin dia suka, semakin dia on gitu ya. itu buat gue susah banget loh, itu maksudnya buat gue susah banget, dan gue benar-benar situ dibiasain dipukulin pakai sapu lidi selama reading segala macam, dan gue harus bisa nikmatin itu benar-benar dibentuknya kayak gitu. Sampai ada poin itu di film itu ya, ini nggak tahu boleh diceritain atau enggak ya. Nggak apa-apa, ceritain aja nggak apa-apa. Itu ada satu sesi ya, kan gue cerita bertiga tuh, gue Ricky Harun sama Dimas Aditya, itu ada satu sesi waktu reading itu kita bener-bener, karena dibilangnya gini, karena kalian nanti bertiga waktu syuting bakal banyak buka baju ya gitu. Akhirnya gue bener-bener waktu reading tuh ada reading dari awal sampai akhir skenario, kita bertiga bener-bener only in our underwear. Terus bener-bener di readingin dari adegan awal film sampai semua dari scene 1 sampai scene terakhir. Walaupun sebenarnya scene yang kita sebenarnya nggak buka baju, tapi tetap di itunya dalam biar pede gitu kali ya. Dibentuknya seperti itulah. Biar on-lock pede gitu ya, onset biar lebih pede kali ya. Bisa kayak gitulah mungkin ya. Wow, jadi itu tantangan tersendiri ya untuk film Kawin Kontrak itu ya. Tantangan tersendiri. Tapi MC Friends gue juga kenal sosok Kak Heri Chan itu dulunya belum mengenal pribadinya ya. Dari film Kawin Kontrak juga gue nonton tuh film lo yang itu. Emang lo udah boleh nonton waktu itu ya? Kayak belum boleh nonton. Gak tau, emang gue aja yang nakal. Emang gue aja yang nakal. Ya udah, terus gue kenal sama lo kan dari tahun 2015 ya. Iya kan, waktu itu dalam satu acara halal bihalal di satu mall Senayan City langsung disebut. Oh, iya. Oke, terus sekarang yang mau gue tanya ini Kak,
apa sih yang membuat lu nyaman menjadi seorang aktor dari tahun 2005 ya sampai dengan sekarang? Gimana ya, kalau bisa dibilang sih my dream job dari gue kecil ya, mungkin Impian artinya ya? impian dari kecil pengen jadi pemain film, dan akhirnya tercapai ya dengan Dreams come true. segala perjuangannya, dengan segala pertentangan sama keluarga pastinya, karena waktu itu keluarga saya jujur nggak mendukung sama sekali gitu. Cuman akhirnya mungkin guanya yang kekeh ya, akhirnya ya sudah terserah lo deh gitu, kayak mungkin ya, dan akhirnya tercapai, dan akhirnya mulai bisa accept, mulai bisa terima maksudnya karir gua waktu itu sebagai seorang bintang aktor. Oke, baik. MC Friends, nanti kita akan di sesi kedua kita bakal ngobrolin lebih banyak lagi, lebih seru lagi, dan kita lebih mengenal lagi sosok Harry Chan setelah yang satu ini. Tetap di MC Podcast. Hai MC Friends, kembali lagi masih di MC Podcast, persembahan dari 107,5 Music City FM, Jakarta Hits Music. MC Friends, jadi tadi kita di sesi awal, di sesi 1 udah ngobrolin banyak banget nih, mulai dari perjalanan ke Harry Chan dari Jang Abang None hingga peran yang tersulit bagi Harry Chan adalah di film Kawin Kontrak. Oke, sekarang lanjutin Kak ceritanya tentang kenapa lu masih ingin banget menjadi seorang aktor dulu dari waktu kecil. Apa ya? Karena emang mungkin bawaannya dari kecil hobinya tampil ya. Maksudnya kalau ada acara sekolah paling seneng kalau disuruh ikut perform, entah itu nyanyi, dan dulu waktu TK kan ada tari tradisional gitulah waktu masih Surabaya ya. Terus senang aja waktu kalau disuruh ini nari nari tari petani apalah, terus nyanyi lagu ini itu main angklung tuh nggak tahu, senang aja waktu masih sekolah ya. Waktu masih sekolah sampai SD juga masih suka banget kalau ada acara-acara perform di sekolah. Terus akhirnya juga suka disuruh mandu acara sekolah. Terus nge-host juga tuh. Waktu itu ya, walaupun waktu itu gue juga nggak ngerti nge-host ngapain sih sebenarnya, cuman ya udah jalanin aja ya. Disuruh guru gini ya ngikut segala macam gitu loh. Terus akhirnya ya udah, mungkin dari situ mungkin berkembang nonton film kok kayaknya seru ya, bisa main film kayak gini juga gitu lah, macam gitu. Terus akhirnya ya udah, terus akhirnya cari jalan, dan tapi waktu itu mungkin dari orang tua mungkin lebih mengarahkan kita untuk mengembangkan diri di kemampuan akademis ya. Iya pasti, semua orang tua pasti begitu. Dilesin pelajaran inu lah maksud, tapi waktu itu minta les nyanyi, nggak boleh. Kalau nyanyi belajar sendiri gitu lah, macam gitu. Kalau ini belajar sendiri gitu macam gitu. Ya udah, akhirnya ya udahlah. Dan akhirnya mungkin waktu di SMA, waktu itu sempat sekolah di Amerika. Di sekolah di Amerika kan ada ekskul drama, musical theater ada ya, dan akhirnya ngikut itu. Dan maksudnya happy banget, maksudnya bisa ikut school musical, bisa ikut school play ya, drama, pertunjukan drama sekolah, seneng gitu maksudnya. Dan waktu balik lagi ke Indonesia belum ada ya waktu itu di sekolah di kita. Ya waktu itu belum ada ya. Ya belum ada ya, mungkin sekarang ada ya mungkin ya. Iya, sekarang mungkin banyak malah sanggar-sanggar gitu-gitu kan. Dan waktu itu kan belum sebanyak sekarang, jadi ya dan ya udah, akhirnya terus setelah kuliah segala macam ya terus cari cara, terus cari jalan, nggak nemu ya, kebetulan waktu itu akhirnya ketemunya waktu setelah ikut Apnon. Oh gitu, wow. Jadi lu pernah sekolah atau kuliah sih di Amerika? Waktu itu bokap gue lagi tugas S2 di sana, terus gue waktu itu gue masih SMP kelas 2 kelas 3 SMP. Oh jadi lu pindah ke sana ya dulu selama 2 tahun? Luar biasa. Terus SMA balik lagi ke Jakarta? Balik lagi ke Jakarta. Oke, luar biasa. Gue juga baru tahu loh tentang lu pernah sekolah di luar tuh. Oh ya, mungkin nggak ya. Ya mungkin gua nggak pernah cerita ya, mungkin ya. Iya sih. Nggak pernah ditanya juga ya, nggak pernah juga ya. Kesannya nanti jadi congkak ya jatuhnya ya. Oke Kak Heri, sekarang gue kenal lu semenjak lu jadi host, jadi MC. Kita satu komunitas dulu di salah satu komunitas MC di Jakarta. Terus yang gue mau tanyain, kenapa sih lu dari aktor terus beralih pengen jadi MC? Realita aja, waktu waktu karir di di perfilman, di showbiz lah pokoknya. Iya. Udah mulai menurun ya, udah mulai banyak
apa namanya bintang-bintang baru, udah mulai banyak anak baru. Terus apa namanya ya job TV, job FTV, job film mungkin udah mulai berkurang. Terus ya tiba-tiba ada aja sih yang nawarin apa namanya buat jadi MC, dan kebetulan sih waktu gue masih ngartis juga sempet sih beberapa kali MC wedding sempet gitu loh. Terus tiba-tiba sekarang udah waktu itu jobnya udah mulai berhenti gitu ya. Tiba-tiba ada yang nawarin MC wedding lagi gitu, tapi dengan kondisi budget yang biasa aja ya. Udah bukan budget artis lagi ya. Iya. Ada nawarin ya udah apa jalanin aja. Memang mungkin rezekinya di sini, siapa tahu bisa continue panjang. Dan alhamdulillah apa namanya setelah nerima job MC saat 1 2 3 yang tadinya cuman mungkin sebulan cuman 2-3 kali, tiba-tiba rutin aja ada aja tiap maraton minggu. Setiap minggu. Dan akhirnya sempat maraton juga ya dari Jumat Sabtu Minggu ya. Ya mungkin emang udah jalan. Itu paling enak kalau dapet reguler kayak gitu. Seninnya gempor tapi ya. Tapi itu tadi maksudnya dinikmatin aja. Dan gua sempet kok apa namanya sampai di titik apa namanya kok ini ya kok karir gua gini banget ya, kok udah mulai mandek ya. Terus tiba-tiba pokoknya intinya gue waktu itu mulailah hijrah pelan-pelan ya. Terus akhirnya ya dapat pencerahan dari sana sini. Terus akhirnya kita yakin lah apa namanya mulai punya prinsip kalau rezeki itu nggak ketukar, rezeki itu udah dipatok. Dan ya udah, alhamdulillah makanya waktu itu dapat bertubi-tubi job MC wedding. Ya emang mungkin rezekinya lagi di sini gitu. Oke, jadi ya bisa dibilang lu pertama kali lu nge-MC tahun berapa Kak kalau boleh tahu? Pertama kali nge-MC itu sebenarnya udah lama sih, dari gue kuliah juga ada aja sih teman yang ya karena itu tadi ya makanya sering MC acara kampus. Terus akhirnya ada aja sih teman kampus yang MC-in kawinan gue dong. Iya, bantu teman. Bantu teman. Cuman waktu itu kan masih yang nggak ditekunin ya, cuman ya bisa dibilang job sambilan, job musik bisa ya job lah ya. Musiman lah ya, mungkin job musiman ya. Terus akhirnya ya udah terus ya dari situlah, tapi maksudnya kita pelan-pelan belajar dari situ kan, nambah pengalaman dan nggak bisa dipungkirin apa namanya MC itu seorang MC itu semakin tinggi, semakin banyak jam terbangnya, semakin banyak pengalamannya, ya semakin berkembang juga skillnya dia. Ya pasti semua orang pasti begitu, semakin banyak experience-nya semakin banyak skill yang bertambah juga. Tuhan bisa karena berkuasa, manusia bisa karena terbiasa. Wow, itu quotes dari Harry Chan. Luar biasa. Oke Kak, sekarang yang gue mau tanyain lagi nih. Kita kan sesama aktor lah ya, meskipun nama gue mungkin belum terkenal terkenal lu lah ya. Masanya beda. Oh iya, masanya beda. Ya gue mau tanya nih Kak, menurut lo ada perbedaan nggak sih di dunia film antara sebelum COVID dari tahun Maret 2020 sampai sekarang, ada perbedaan nggak menurut lo? Ada sih perbedaan ya. Maksudnya kalau ini gue nggak, mungkin bukan secara film atau serial ya. Mungkin lebih ke dunia persyutingan lah ya. Oke, dunia persyutingan lah ya. Persyutingan ya. Maksudnya gue ngerasain, maksudnya setelah masa COVID ini sekarang, kalau dulu kan ya kita datang buat ya paling buat casting, buat reading, syuting, ya ada diselingin fitting dan segala macam adalah. Kalau sekarang kan ada, kita masih swab test, swab antigen gitu. Malah ada beberapa produksi yang gue tahu malah mintanya bukan antigen, malah di PCR. Kalau gue sih kemarin beberapa kali sempat syuting juga, ada iklan, ada web series ya. Itu masih antigen sih rata-rata sih. Ya itu tadi sih maksudnya itu cukup bikin tegang ya, karena kadang-kadang kita nggak tahu ya, apalagi COVID itu kan maksudnya kita kena. Iya, kita nggak tahu siapa yang bawa, siapa yang ada di sekeliling kita yang kena. Kita nggak tahu siapa. Itu nggak berwujud soalnya kan. Nggak berwujud ya, kita nggak pernah tahu loh. Kita ke teman-teman gue aja yang pernah kena, kalau ditanya lu kena dari mana gitu segala macam, mereka nggak ada yang bisa jawab pasti jawabnya kayaknya di sini, kayaknya dari ini, kayaknya pas lagi ini gitu. Karena kita kan nggak tahu ya. Kita datang buat swab test biasanya sehari sebelum mulai produksi. Terus apa namanya tiba-tiba alhamdulillah lolos, besoknya kita mulai produksi segala macam. Karena ada loh di beberapa gua kali produksi itu yang apa namanya waktu kita besokannya ada di lokasi, ternyata dibilangin ada, maksudnya yang bukan talent tapi ya. Ada talent. Oh, talent yang kena. Talent yang kena juga ada. Jadi waktu sehari sebelumnya di swab ternyata ada yang reaktif. Kru juga ada beberapa yang nggak jadi akhirnya kerja karena nggak ke pending sih, akhirnya diganti. Oh gitu. Diganti yang lain. Oh.
jujur gue udah nggak pernah syuting lagi dari semenjak COVID nih. Itu kalau misalnya diganti gitu bukannya udah kontrak ya? Bersama dengan talent yang bersangkutan? Nah, kalau soal talent nggak ngerti ya gimana gimana kontraknya kalau seandainya tiba-tiba kena. Tapi mungkin nggak ya, gue yakin lah kalau seandainya kena, ya itu nggak bisa disalahin ke talentnya ya. Iya iyalah, itu kan kuasa Allah lah ya. Force major lah pasti. Iya, force major. Ya, tapi ada replacement-nya, pasti ada replacement-nya. Oke lah, kita skip masalah itu. Sekarang gini nggak, kita agak ngomongin agak berat nih MC Friends nih. Apa nih? Jadi gini, dulu kalau di tahun 2011-an ini waktu berkecimpung di dunia film, gue pernah dapetin satu talent, kita gak usah sebut nama nih. Dia beli peran. Gue yakin pasti di dalam sebuah project film lu juga pasti ada yang kayak gitu. Tanggapan lu sendiri gimana sih mengenai talent-talent yang berambisi banget untuk dapetin peran sampai dia harus rela ngeluarin sejumlah materi gitu? Ya, jujur pernah ada ya salah satu produksi gue, nggak satu sih, ada beberapa. Ada beberapa yang kayak gitu ya, makanya gue tahu gitu, makanya taunya juga karena gue bukan orang yang kepoan dan dan suka cari sumber gibah, enggak, tiba-tiba tiba-tiba aja kedengeran gitu, makanya denger cerita oh gitu, makanya tapi dalam hati gue ya gimana ya, mau dibilang agak berat nih ngomongannya, agak berat nih. Maksudnya ya ada sih, gue pernah intinya gini, pernah ada di produksi gue yang kayak gitu. Kita udah reading tiba-tiba pas on the day shooting tiba-tiba kita udah mau ke set nih, udah kita biasanya pasti ada reading dulu, ada reading dulu dong di belakang layar lah ya, di belakang layar di hari kan kadang sebelum mulai syuting dilatih di ruang kan. makeup. Iya. Tiba-tiba ada ini ada si ini, nanti si ini jadi ini di adegan ini, yang which is itu nggak ada di skenario ya, terus ya kita sih yang itu nggak ada di skrip malah ya? Nggak ada di skrip. Oh, tiba-tiba dia dateng langsung dikasih peran. Ya nggak tahu prosesnya gimana ya, nggak tahu proses sebelumnya gimana, tiba-tiba on the day kita dikenalin ada talent baru yang akan jadi karakter ini di adegan ini. Terus kita yang ya udah, namanya kita pemain ya, apalagi kalau gue pribadi ya, kalau emang untuk yang ngatur adegan udah ada bagiannya sendirilah. Itu bagian kita kan hanya performer tim. Dan kalau tiba-tiba on the day ada tambahan peran ya, kita bukan kapasitas gue pribadi pemain untuk nggak bisa, maksudnya kita terima aja gitu, macam gitu. Dan ya udah jalanin aja. Dan ya kalau buat gue sih dengan adanya pemeran ada karakter baru ya nggak porsisin lu juga kan, nggak ganggu kita juga ya ya udah fine aja sih kalau gue sih. Dan tapi untuk yang kayak gitu sendiri ya gue lebih milih ya udah, kalau emang jalannya dia masuk seperti itu ya udah sah aja ya. Tapi kalau lu sendiri pernah nggak beli peran kalau boleh tahu? Enggak lah. Amit-amit ya. Amit-amit. Kita ya jujur aja, gue main film segala macam buat nyari duit, bukan buat bukan buat buang duit gitu. Iya sama gue juga gitu. Gue juga paling anti itu yang namanya yang beli peran, nyogok caster gitu, paling anti deh gue. Dan nggak pernah ditawarin. Iya, nggak pernah ditawarin beli juga sih gitu kalau macam gitu. Iya, mendingan nggak usah ya kan. Kalau pun ditawarin mungkin gue juga nggak mau, mikir-mikir juga gue ya. Ya ngapain ya kan beli peran gitu ya kan. Iya. Belum tentu naik juga nama kita kan soalnya. Nah tuh tahu. Oke Kak Heri, sekarang yang gue mau tanya ini, ya kita tahu lah dunia entertainment kita kan banyak banget dunia yang menyimpang, ya kan, pakai narkoba dan lain-lain ya kan. Nih, lu punya cara nggak untuk bisa tetap berada di jalur yang aman? Ya alhamdulillah. Biar nggak terjerumus gitu. Biar nggak terjerumus. Kalau gue emang didikan dari orang tua gue cukup secara agama cukup baik lah bisa dibilang ya. Maksudnya kalau mau dibilang sempurna juga enggak, tapi cukup baik dan cukup bisa membuat gue tahu mana yang baik, mana yang buruk. Dan bokap gue apalagi tuh selalu wanti-wanti sama gue dan adik-adik gue, selalu bilang bokap gue, lu mau nggak bahasanya nggak lo gue ya, maksudnya cuma ibaratnya bokap gue udah ngomong, iya, nasihatin lo lah. Ngerokok terserah lo. Lo mau
mau mabok-mabokan ya, mau Iya. mabok-mabokan terserah lo. Asal satu, jangan pernah deketin namanya ngobat. Sampai lo kena ngobat, ketangkep, jangan harap gue bakal nolongin. Gue bakal ngomong gitu. Itu yang maksudnya itu, dan itu benar-benar gue cemin, dan gue yang benar-benar yang Oke, dikasih warning I stay away from drugs gitu. Maksudnya tapi kalau minum-minuman ya nama anak muda dulu ya gitu. Ya pernah lah, ya. Pulang nggak bisa nyetir itu ya sering lah dulu ya, segala macam. Cuman kalau yang satu itu karena dari guanya sendiri juga, alhamdulillah dari guanya sendiri nggak sebenarnya nggak pernah pengen itu, maksudnya nyoba namanya apa tuh kokain atau apa namanya drugs gitu lah. Drugs pokoknya itu segala macam drugs tuh emang nggak pernah interest, dan ditambah ada warning kayak gitu ya dari bokap gue, dan gue itu benar-benar buat gue yang I stay away from drugs lah, intinya seperti itu. Oke, siap. Kak, lo kan sekarang udah nikah, udah punya istri, dan juga punya anak. Udah Tiga anak lo? 3. Kok yang tampil di story cuma 2? Hah? Yang tampil di story cuma 2? Yang sering di story? Enggak, 3 suka ada kok. Oh, nggak tahu, gue nggak merhatiin artinya. Nggak merhatiin tuh betul lo. Oke, istri lu sendiri sebenarnya mendukung nggak sih lu untuk menjadi seorang artis? Ya kalau gue jujur, kalau gue sama istri gue jujur dulu nggak pacaran. Kita nggak pacaran, kita taruh. Dan kita di taruh itu udah, maksudnya ya ibarat kita sama-sama memperkenalkan diri kita siapa, pekerjaan kita apa, dan ya alhamdulillah dia waktu itu dari awal ta'aruf dia juga udah bisa nerima. Dan makanya itu kesempatan ya, salah satu kesempatan kita adalah ya bagusnya emang ya saling mendukung lah. Makanya istri gue pekerja kantor tetap, gue yang pekerja ya bisa dibilang freelance ya, freelance yang ya saling support di situ makanya. Artinya istri lu juga mendukung banget ya? Ya mendukung banget. Oke, terus untuk anak-anak lu, 3 anak lu nih, ada rencana nggak lu untuk lu terjunkan juga di dunia acting? Enggak, kalau gue enggak. Apa ya? Habis kalau gue lihat makin kesini kayaknya makin sulit. Pergaulannya tuh makin kompleks ya. Maksudnya kalau dulu mungkin kita jaga banget anak cewek, jangan sampai maksudnya dia kan anak lu cowok, jangan sampai diapa-apain orang. Kalau sekarang kan udah beda. Iya. Jadi maksudnya ya udahlah, maksudnya mendingan cari aman. Kalau bisa anak gue sebisa mungkin jangan jadi artis. Tapi kalau saya memang ada salah satu yang akhirnya terjun jadi artis ya gue juga nggak bisa nggak melarang juga. Tapi sebisa mungkin sih gue pengennya anak gue ada yang jadi ustadz, ada yang jadi dokter. Itu kalau bisa sih anak gue dari 3 ada yang jadi ustadz, ada yang jadi dokter, itu aja gitu. Diaminin tuh sama FD. Amin, thank you lo diaminin gitu. Kalau dulu kata teman gue gitu, makanya gue pengen banget anak gue yang pertama jadi ustadz gitu. Terus teman gue suka ngisengin gitu, ustadz mau ceramah di mana gitu, mau nyeramain bapak gue gitu, kayak gitu. Ya kalau misalnya bisa, anak-anak lu jangan sampai terjun ke dunia entertainment ya, kalau bisa. Sebisa mungkin. Walaupun anak gue yang pertama main iklan sih pernah. Oh, pernah juga ya? Waktu umur 4 bulan pernah main iklan. Dapat tawaran ya, alhamdulillah ya. Ditawarin casting, lolos ternyata. Alhamdulillah banget. Oke, Heri-chan sebagai closing statement dan juga penutup nih untuk MC Podcast kita hari ini. Mungkin lo ada sedikit tips and trick dan juga saran buat MC Friends yang pengen terjun di dunia acting juga. Dari pengalaman gue masuk ke dunia entertainment itu selain talenta ya, juga ada X factor yang kita nggak pernah tahu. X factor itu apa dan dari mana dan dari siapa. Jadi kalau saran gue buat teman-teman yang mau emang serius terjun di dunia acting ya, improve your skills. Dan yang paling penting jaga attitude, karena gimana pun juga attitude itu nggak cuma di dunia artis, di dunia lapangan kerja apapun namanya attitude sangat terpakai dan sangat berpengaruh. Sekali lo dari anggap attitude jelek, that's it, you're done. Oke, jadi saran lo cukup itu aja ya, mending jaga attitude sama jaga hubungan baik. Kalau gue sih gitu sih. Nah, itu juga sih. Kalau gue juga prinsip hidup gue ya, gue selalu berpikir bahwa dengan kita menjaga hubungan baik dengan semua orang, insya Allah rezeki datang dari arah mana aja. Betul banget. Bener gak sih? Betul banget. Iya, kalau gue sih itu aja. Oke, MC Friends. Seru banget obrolan gue bersama dengan Heri-chan pada hari ini, dan juga thank you banget nih Kak Heri udah bersedia hadir di MC Podcast. Thank you banget Aska dan juga Radio Music City yang udah ngundang kita ya. Semoga dapat tawaran lagi, ditawarin lagi jadi penyiar di sini kayak belum jadi dulu. Tapi lu ada keinginan pengen jadi penyiar radio juga Sempat.
Kalau bisa ditawarin masih mau nggak? Masih mau. Demi rezeki ya kan, masa ditolak ya kan? Who knows ya kalau macam. Oke, Kak Heri kalau misalnya ada MC Friends yang mau follow IG lu bisa langsung dipromoin Di Instagram lu. Herichan namaku. HERICHAN namaku. Baik, kalau misalnya MC Friends misalnya mau nikah, mau wedding, mau pakai jasa dari Kak Heri Chan bisa langsung di follow di IG-nya. Nasional, internasional, Jawa bisa semua tuh. Di DM ya. DM bisa di DM. Dan juga bisa pakai gue juga. Oke, terima kasih MC Friends. Nanti kita akan balik lagi di MC Podcast berikutnya ya. Terima kasih MC Friends. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. MC Podcast.